Saudara, kita kembali memasuki Abam episode 831. Oke, silakan Bapak Pendeta Dr. Yehuda membacakannya. Baik Pak, yang pertama pertanyaan dari seorang wanita berusia 53 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Tangerang. Shalom Pak Eras, izin bertanya Pak. Anak saya yang nomor 2, laki-laki usia 27 tahun, belum menikah, sudah pernah masuk penjara karena sabu. Suka marah-marah Pak kalau minta uang dan menggadaikan barang-barang misalnya motor. Kalau lagi baik, aku tanya dia kenapa kau suka marah-marah dan menggadaikan barang. Dia jawab, ada kilat lewat yang menyuruh aku melakukan itu, katanya Pak. Apakah dia ada kuasa gelap atau hal lain ya Pak? Kalau ada, gimana Pak caranya agar dia terlepas dari hal buruk itu? Karena selama ini udah habis-habisan kami dibuat Pak. Dia nggak ada takutnya. Galak kalau udah marah-marah dia galak. Kami harus gimana Pak? Mohon pencerahannya. Maaf kalau tulisan saya ini panjang. Terima kasih buat jawabannya. Kilat ini tidak selalu berarti kuasa kegelapan ya. Ya. Ini juga bisa karena mental illness. Ya. Ya, karena obat ya menjadi tidak utuh seperti orang yang belum pernah mengkonsumsi. Dia marah-marah tidak takut orang. Mungkin di rumah dia tidak takut orang, di luar belum tentu. Ya, ada anak-anak yang seperti itu. Saya kira ini mesti dilayani pribadi. Nanti tolong kasih alamatnya Pak Yohanes Siregar yang di Medan. Ya, kita ada tempat rehabilitasi untuk itu. Ini tidak bisa cuma dinasihati di sini. Ya, ibu harus membawa ke panti rehabilitasi yang sebab di panti ini saya lihat yang dulunya sakit sekarang sembuh malah bisa jadi mentor, bukan rusak. Jadi anak ibu ini belum beres. Nanti dihubungi ya. Kalau bisa kami layani secara pribadi. Ibu sendiri harus ya cari Tuhan, hidup suci. Udah pasti itu tidak bisa ditawar. Dan kesucian hidup kita menjadikan kita kekasih Tuhan. Dan kalau kita jadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan melukai kita. Oke, Tuhan berkati. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita berusia 62 tahun, sudah menikah, tinggal di Surabaya. Jemaat dari GSKI Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Roni Runtukahu. Shalom Bapak Gembalaku yang saya hormati. Pak Eras, saya ini sedang bingung. Begini ceritanya, saya operasi spondylolithesis, maaf. Bergesernya tulang punggung pada Desember tahun 2022. Spondylolithesis ya. Bergesernya tulang punggung. Terus? Ya. Itu Desember tahun lalu. Ya. Yang saya rasakan, punggung saya sakit dan jari kaki terasa kebas dan telapak terasa tumpul dan sakit. Pasca operasi terasa lebih enakan dikit dan setelah masa pemulihan 2 bulan yang saya rasakan kok semakin tidak nyaman. Dan bulan ketiga saya kembali ke dokter, kemudian saya ceritakan yang saya rasakan. Dokter kemudian memeriksa secara anatomi dan mengatakan ini nggak apa-apa, syaraf motoriknya baik-baik saja. Padahal sebelum operasi saraf motorik saya sangat tidak bermasalah. Karena sudah ke beberapa dokter juga mengatakan bahwa yang bermasalah adalah saraf sensorik dan ada pengapuran yang menekan saraf pada L4, L5. S1 juga ada tulang yang bergeser. Semua ini sudah diketahui oleh dokter yang mengoperasi saya. Kemudian dokter mengatakan supaya saya jangan terlalu khawatir, nanti pasti sembuh. Sekarang sudah hampir 1 tahun yang saya rasakan kaki saya semakin mencengkram dan kebasnya semakin tebal, berat dan pinggang saya sakit. Selama ini saya coba bertahan dengan selalu berdoa pagi dan berserah dan hidup suci dan melakukan kesukaan Bapa. Yang mau saya tanyakan, menurut Pak Eras, perlukah saya ke dokter lagi? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ke dokter itu bukan sesuatu yang dosa, ya. Bukan sesuatu yang dosa. Usia ibu sudah 62 tahun. Jangan datang hanya kepada satu dokter. Harus ada opsi dokter kedua atau dokter ketiga, ya. Nanti biar staf saya menghubungi, untuk mengarahkan ibu ini.
nanti ibu ini mesti diarahkan. Saya tidak bisa bicara di publik. Iya. Untuk dia bisa diarahkan ke dokter yang opsi dokter yang lain. Ya. Tapi jangan berhenti berdoa, minta mujizat, bisa saja. Ke dokter juga tidak salah. Sebaiknya tetap ke dokter, ya. Oke, Tuhan memberkati. Ini karena soal tulang sih. Iya. Kalau soal yang lain saya bisa berkata tidak usah ke dokter, jaga pola makan, puasa. Tapi kalau tulang ya harus dipikirkan. Tidak boleh dibiarkan. Ya, jangan percaya satu dokter, belum tentu benar, ya. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 35 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak. Shalom, saya mau bertanya dan minta nasihat dari Bapak Pendeta. Suami saya pemalas, kerjanya judi, saya ajak usaha lain tapi tidak mau, alasannya sudah tua dan lain-lain. Saya ada usaha kecil-kecilan di bidang kuliner untuk membantu uang dapur. Tapi saat ini usaha saya lagi sepi dan suami keuangan juga lagi susah. Dan akhirnya saya terjerat pinjol karena saya jarang dikasih uang belanja oleh suami saya. Dan sebagian buat modal usaha saya. Kenapa saya memberanikan diri untuk pinjol? Karena pernah saya minta uang sama suami untuk modal, tapi harus pinjam dan selalu bilang, kok jualan gak ada modal. Saya merasa sedih dan sakit hati dengan kata-kata suami saya itu, Pak. Jadi saya pikir lebih baik saya ditagih pinjol daripada ditagih suami. Stop, sepotong dulu. Iya. Pinjol itu bunganya besar. Dan dia punya persoalan. Saya sering berkata, jangan pinjam yang berbunga. Kalau tidak, enggak usah pinjam. Ya. Kalau tidak punya modal, ya enggak usah kerja untuk hal yang perlu modal besar. Ya, dari modal kecil. Jualan lewat online bisa saja Tuhan buka jalan. Tapi kalau sudah pinjam pinjol, gampang dapat duitnya, susah keluarnya. Iya. Ini usianya 35 tahun, Iya. suaminya 53, bedanya 18 tahun kali ya. Iya. Betul? Iya. Dia ini Beda usia 35 kan? jauh. Iya, bedanya cukup jauh. 35, ya 18 benar, tahun, 18 tahun. Oke, terus? Suaminya nggak mau kerja karena udah tua, alasannya seperti itu. Terus? Nah dari situ saya suka pinjam ke pinjol untuk modal usaha. Beda umurnya jauh sekali. Suami sehari-hari hanya di rumah lihat gadget, tidak ada usaha untuk cari pemasukan dari yang lain. Dan usianya sudah 53 tahun. Yang ingin saya tanyakan, Pak, berdosakah saya pinjam uang di pinjol? Saya kira Anda salah melangkah kalau pinjam uang di pinjol. Ya? Iya. Bunganya besar. Terus? Dan menurut Bapak bagaimana saya harus bersikap atas kelakuan suami saya itu? Ya Tuhan akan pimpin Anda. Saya tidak tahu suami Anda macam mana. Tapi jangan banyak bicara. Ya. Banyak bicara malah banyak masalah. Saya tidak pernah tahu pinjol itu berapa sih bunganya. Saya nggak pernah tahu. Tapi pada umumnya orang-orang yang datang ke saya yang cerita soal pinjol itu Menjerat begitu. menjerat gitu. Tapi saya tidak tahu, jujur ngomong, karena saya tidak tahu. Tapi dari pengalaman tuh beberapa orang tuh terjerat gitu. Jadi sampai saya berkata jangan pinjam uang deh. Ya kalau nggak penting dari siapapun, apalagi yang berbunga. Terus? Karena jujur Pak, saya kadang merasa depresi melihat suami saya yang terkesan nyantai dalam pekerjaan, pemalas. Saya merasa lelah, harus putar otak, tutup lubang, gali lubang ke pinjol untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan dia akan sampai suatu hari nggak bisa pulangin uang ke pinjol. Akan tidak bisa. Iya. Menurut saya wanita ini ceroboh. Yang pertama ceroboh pilih suami. Yang kedua ceroboh punya anak 4. 4 anak Pak. Anda punya anak 4, suami udah tua, itu ceroboh. Mestinya anak 2 cukup. Tapi baiklah, semua sudah berjalan ya. Sekarang yang Anda lakukan adalah jangan ceroboh lagi. Berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sekarang masalahnya ini jawabannya cuma satu, duit, uang. Nggak ada jawaban yang lain. Jadi saran saya kalau ada barang yang bisa dijual dulu untuk membayar hutang supaya tenang kamu, ya. Oke. Dari seorang wanita berusia 31 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Shalom Pak, suami saya selingkuh sampai sekarang ini.
Dulu hubungan kami baik-baik, saya sudah ampuni dia selingkuh dan dia sudah putus kontak dengan selingkuhannya. Tiba-tiba dia balik kerja di luar kota, berapa hari dia chat saya minta cerai. Setelah kejadian itu, suami saya 2 bulan ini tidak pulang ke rumah dan katanya dia lewat chat WA, dia mau pulang asal saya tidak ada di rumah. Dia tidak mau lihat muka saya dan urusan kebutuhan anak, uang cuma kirim lewat ATM mamanya, dan saya sudah tidak dinafkahi. Dan dia sudah tidak pernah hubungi saya lagi, SMS, chat, ataupun telepon. Mungkinkah suami saya sudah kena guna-guna pelet pelakor? Gini loh, orang kalau jatuh cinta, lalu sudah terikat dengan seks, itu seperti orang kerasukan setan. Iya. Seperti orang kena guna-guna. Ini suami belum usia 40 tahun saya kira. Dianya 31 tahun. Saran saya untuk kamu diam saja. Kamu lindungi anak-anakmu, kamu berusaha cari uang untuk nafkah kamu. Jalani dari hari ke hari. Anggap dia tidak ada, itu dulu. Supaya kamu tidak tidak berat. Ya. Yang penting kamu sehat, jangan stres. Stres bisa menjadi penyakit di tubuhmu. Usahakan punya uang. Ya, tentu hidup suci, mencari Tuhan, doa bersama kami itu wajib. Terhadap suami, kamu gak usah chatting lagi, nggak usah bargaining, tawar-menawar. Sudah, kamu tetap aja di situ. Suatu hari, Tuhan akan pukul dia. Pasti Tuhan pukul dia. Dan kamu siap melihat dia berantakan nanti. Oke. Dia kejam sekali. Ya. Pria seperti ini tidak mungkin lolos dari hukuman Tuhan. Ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara agar ilmu guna-guna pelet dari selingkuhannya bisa diputuskan dan dihancurkan? Belum tentu pelet, memang dia jatuh cinta. Dia tergoda oleh seks, dia dibelenggu oleh seks, itu masalahnya. Ya, kamunya yang harus berdoa. Kalau ada kuasa gelap atau pelet, kiranya Tuhan membebaskan. Lewat kamu doa, hidup suci, Tuhan membela kamu. Ya, kamunya juga jangan banyak ngomong, yang membuat suami jadi tidak teduh. Kalau suami tidak teduh di rumah, dia akan cari tempat di mana dia dapat keteduhan. Jadi kalau suami selingkuh itu kadang-kadang karena istri juga tidak memberi keteduhan. Ya, tapi saya bukan bela suami. Suami mesti apapun yang terjadi unconditional ya, hidup suci itu tak bersyarat. Terus. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria berusia 41 tahun, sudah menikah, tinggal di Palembang. Shalom Pak Pendeta yang kami kasihi, senang sekali bisa menjadi bagian dari komunitas Suara Kebenaran. Kami terpacu untuk hidup suci tak bercela seperti yang Bapak ajarkan, walaupun berat seperti meregang nyawa. Nah, ini berarti benar. Iya. Terus? Rasa kesepian hampa karena sulit untuk mendapat komunitas di tempat saya di Palembang. Sebelumnya saya pernah mengirim permintaan lewat ABAM episode 615 April 2023, supaya jika diperkenankan membuka GSKI di kota kami. Saya bisa maklum jika sampai hari ini belum dibuka karena kesibukan Bapak. Sampai sekarang anak kami juga belum diserahkan ke gereja dan bingung mau sekolahkan anak di mana. Anak kami 2 orang Pak, kami juga sudah terdaftar di My Rehoboth sebagai member. Tolong Mak, ini harus diperhatikan serius. Tolong dihubungi. Tolong dihubungi. Ini sudah jadi member My Rehoboth loh. Dihubungi. Apa yang dapat kita bantu dalam pelayanan beliau ya? Mungkin perlu kita buka cabang gereja di Palembang atau bagaimana ya. Terus oh ya Pak, saya pernah mendengar di ABAM episode 600-an ada keluarga di Palembang yang ingin membuka pelayanan. Saya cari tahu sampai sekarang belum ketemu. Kami harus bagaimana ya Pak? Sampai sekarang kami rutin mengikuti doa pagi dan program-program TUT ID lainnya. Puji Tuhan ya. Doa kami Bapak diberi kekuatan rohani dan jasmani dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan. Sehat dan panjang umur Bapak rohani kami yang terkasih. Terima kasih untuk tim ABAM. Ya, aduh. Bapak Yehuda yang melankolis. Terima kasih. Yang melankolis, yang gampang nangis. Gampang tersentuh. Oke. Iya. Kami akan menghubungi Bapak dan mengembalakan Bapak dari jauh. Iya. Ya. Oke, tolong digembalakan, minta nanti Pak Andris atau Pak Edi atau Pak Yehuda yang menghubungi. Oke, terus. Berikutnya Pak dari seorang janda. Usianya tidak diinfokan, tinggal di Malang, Jawa Timur. Shalom, suami saya baru meninggal 3 bulan yang lalu. Pertanyaan saya, kenapa sampai hari ini saya belum bisa lupain suami? Kadang doa lupa bilang, Tuhan berkati suami. Terima kasih. Ya, Ibu terpukul ya.
Tapi saya mau beritahu, kalau suami ibu percaya Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran, ya rasanya dalam teropongan saya suami ibu ini orang baik ya. Ya, walaupun tidak sempurna. Ya sudah selesai ya. Jadi ibu tidak perlu mempersoalkan, memikirkannya. Jika ibu masih memikirkan seakan-akan tidak terima kenyataan meninggalnya suami, kita seperti melawan Tuhan. Toh juga percuma mau dipikirkan. Sekarang kita sendiri saja yang harus bebenah supaya bisa ketemu di kekekalan nanti. Di umur nggak ada ya, anak. Iya, tidak ada, tinggalnya juga tidak ada. Lain waktu kalau membuat pertanyaan harus jelas usia anak, lalu latar belakang suami seperti ini, jadi saya bisa mengerti. Tapi Tuhan sering memberi hikmat saya. Ya. Jadi begitu saja. Nanti waktu akan membuat Anda bisa melupakan. Sekarang yang penting cari Tuhan, ikut doa pagi, mendengar firman, tahap demi tahap, step by step, nanti Ibu akan bisa melupakan. Ingat ya, jangan memberhalakan perasaan. Ya, oke, saya kira itu saja. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 34 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Om Eras, saya jemaat Om Eras sudah cukup lama. Ikut Om Eras sejak saya SMP. Oh. Ya, saya adalah anak perempuan yang diceritakan oleh ibu saya di episode Abam 826. Saya sangat bersyukur karena ibu saya sangat amat menyayangi saya dan sangat peduli kepada saya. Om, sebelumnya saya sudah pernah bercerita kepada Tante Syuli mengenai kendala saya dengan calon ibu mertua saya. Karena saya tidak berani menceritakan kepada siapapun termasuk ibu saya karena takut ibu saya sedih, Om. Saya dengarkan masukan dari Tante Syuli dan saya doa puasa, Om. Hasilnya memang calon ibu mertua saya sudah sangat melunak kepada saya. Namun masalah baru datang seperti yang diceritakan oleh ibu saya, yaitu mundurnya pernikahan. Setiap kali direncanakan untuk bertemu, untuk membicarakan hal ini, kondisi tante calon suami saya drop, Om. Tante calon suami saya tidak menikah dan juga tidak memiliki anak. Sejak dahulu tinggal dengan calon suami saya dan keluarganya di rumah warisan keluarga sehingga mereka yang harus merawat dan menjaga tantenya. Kakak calon suami saya perempuan berusia hampir 40 tahun dan juga belum menikah. Awalnya memang calon ibu mertua tidak mau kalau kami melangkahi, tetapi pada akhirnya setuju. Yang menjadi pertanyaan saya, Om, saya sudah sering kali doa puasa karena saya juga takut salah langkah, Om. Tapi saya juga tahu kalau saya tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga seringkali juga saya merasa hopeless saat doa puasa. Mohon saran keras dari Om Eras kepada saya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, jika memang Dia bukan jodoh saya minta dikuatkan hati saya, Om, agar saya tidak terlalu hancur. Benar seperti yang Om Eras bilang, kami sudah 6 tahun lebih berpacaran dan bukan hal yang mudah untuk break up dan mengenal orang baru lagi untuk kedepannya. Apalagi sudah banyak rencana-rencana dan harapan-harapan yang ada untuk masa depan berdua, Om. Mohon sarannya, Om Eras. Terima kasih banyak. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Usia berapa sekarang? Usianya 34. Ya. Berat, masalahmu berat. Tapi nasihat saya adalah diam. Ya. Jangan menuntut kapan menikah. Diam dulu sekarang. Jangan takut tidak mendapat jodoh. Saran saya diam saja. Berperilaku manis dan baik kepada ibu mertua dan calon suamimu. Sementara ini Tuhan akan menunjukkan tindakan suatu peristiwa hidup yang membuat nanti kamu ambil tindakan. Kamu tunggu beberapa waktu ini. Kamu akan mengambil keputusan dan tindakan dari hubunganmu dengan pria itu. Ya, ingat, jangan berhenti berdoa dan hidup suci. Jangan bicara lagi soal perkawinan, ya. Jangan rendah, ya. Oke, paham ya? Diam saja, berdoa lalu minta petunjuk Tuhan. Terus. Yang selanjutnya dari seorang pria berusia 47 tahun, menikah tinggal di Jawa Barat. Ya. Shalom Pak Eras, seringkali saya tertarik untuk ikut serta dalam pelayanan di dalam gedung gereja. Cuman ketika mengobrol dengan seorang senior yang aktif memimpin pujian dan menyampaikan khotbah, dia katakan motivasinya untuk pelayanan dia itu adalah untuk melampiaskan segala masalah hidupnya atau biar nggak pusing. Seperti balon kalau sudah kempes terasa lega. Apakah memang seperti itu yang dicari dalam pelayanan di gedung gereja? Kok saya merasa ada yang salah atau jahat dengan motivasi seperti itu?
Terima kasih Bapak Rohaniku, Tuhan Yesus memberkati. Itu salah. Iya. Melayani bukan karena mau mencari ketenangan semacam itu. Melayani karena memang kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa yang kita lakukan, orang-orang diberkati, dibuat dekat dengan Tuhan, dibuat bertobat dan selamat. Itu pelayanan. Motifnya hanya itu. Menyenangkan Tuhan. Terus. Pertanyaan tambahan, apakah Pak Eras percaya akan teologi dispensasional? Karena bagi saya sangat membantu memahami karya Tuhan sepanjang sejarah dunia ini. Terima kasih. Oke, ini masalahnya adalah nggak bisa jawab dalam waktu beberapa menit, ya. Iya, Pak. Nanti salah ya, nanti menyangkut kerajaan 1000 tahun. Nanti akan saya jelaskan di seminar khusus. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 31 tahun, menikah, tinggal di Jawa Tengah. Ya, Shalom Bapak, mohon pencerahannya dalam Alkitab bertato itu dilarang atau tidak? Jika ternyata dilarang dan saat ini saya sudah terlanjur punya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Saat itu motivasi saya adalah karena ada beberapa histori penting dalam hidup, termasuk akhirnya menjadi Kristus yang Kristen mungkin begitu ya Pak. Ya. Yang akhirnya saya membuat tato salib dan kutipan ayat di salah satu lengan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya tato itu dosa atau tidak tergantung motivasi kenapa kita ditato. Untuk apa kita ditato? Ya. Tapi baiklah, ini kan sudah terlanjur. Ya sudah. Kalau nanti kamu bersihkan sakit banget itu. Ya. Kalau masih baru lalu tidak terlalu dalam mungkin gampang. Tapi kalau sudah terlalu dalam, ya sudah. Jangan jadikan masalah. Yang penting hidup kita ke depan itu benar. Kita ditato oleh Tuhan dalam hati kita menjadi anak-anak Allah yang takut akan Dia. Amin. Teruskan. Iya, pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu usia 46 ibu, tahun, ya, istri pendeta. Ya. Istri pendeta, ya. Oke, cukup itu aja. Baik, Shalom Bapakku, terima kasih sudah membacakan pesan saya pada edisi yang lalu. Semoga kita semua tidak menyerah menjalani petualangan rohani di bumi ini. Saat ini saya mohon koreksi ataupun petunjuk Bapak dalam satu situasi di pelayanan kami. Bulan Maret yang lalu, salah seorang putri dari jemaat atau pelayan kami meninggal dunia pada usia 8 tahun karena demam tinggi yang mengakibatkan pendarahan besar pada otak. Prosesnya tidak sampai 2 hari sehingga sangat mengejutkan bagi kami semua. Sebulan kemudian, keluarga ini segera memutuskan untuk kembali terlibat pelayanan. Kami bersyukur mereka tetap berjuang melewati hari-hari berat, walaupun beberapa kali si ibu keluar menangis saat ibadah karena tiba-tiba rindu dengan putrinya. Siap. Mereka sering membagikan foto atau video kenangan mereka dengan sang putri di akun Facebook mereka. Menurut si ayah, itu adalah caranya untuk melepaskan rindu. Saya potong. Iya. Sebenarnya itu bukan cara melepaskan rindu. Itu justru akan membuat rindu tambah kuat. Dan jadi ikatan atau belenggu. Sekali-kali boleh. Kalau terus-menerus nanti akan terpenjara oleh perasaan yang mestinya harus dilepaskan. Terus. Sejujurnya menurut saya itu membuat si ibu semakin sulit mengobati perasaannya. Iya, benar. Iya. Ini baru kita baca ya. Iya. Kita belum membaca. Terus. Tapi saya nggak mau protes tentang hal itu karena memang saya tidak punya pengalaman pelayanan dalam kasus ini. Sehingga tidak dapat merekomendasikan apapun. Jika bertemu saya hanya memeluk si ibu dan mengucapkan bisa dilewati. Iya, bagus. Untuk memastikan kami masih bersama mereka. Bagus kalimat itu bisa dilewati. Terus. Sejak mereka remaja, kami sudah mengenal dan membina kerohanian mereka. Dan si ayah, seorang yang sering mengalami kecemasan dan konflik batin. Jadi kami pun sebenarnya sangat memahami kesulitan mereka menghadapi semua ini. Putri mereka ini beberapa kali mewakili gereja mengikuti lomba, ya, bernyanyi khotbah cilik antar gereja tingkat kabupaten dalam momen Paskah, Natal, dan Pesparawi, bahkan menjadi salah satu pemenang. Mohon koreksi dan petunjuk dari Bapak rohani kami untuk mendampingi mereka. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru nanti, bisa saja mereka sangat merindukan sang putri, walaupun putra dalam kurung abangnya dan putri adik perempuannya mereka lainnya masih bersama mereka. Terima kasih untuk arahan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Tolong beritahu ya, kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Jadi ketika anak dia panggil pulang Tuhan, Tuhan itu bisa menghindarkan, justru Tuhan itu menghindarkan anak ini dari kecelakaan yang berat. Ya, seperti kisah yang pernah saya saksikan, seorang anak perempuan yang meninggal, ibunya minta dibangkitkan dan betul-betul hidup. Entah mati suri, entah kenapa hidup.
Tapi beberapa tahun kemudian anak ini hilang, hamil, ditemukan di bawah kolong jembatan dalam keadaan hamil. Iya, meninggal. Jadi pedih. Dan ibu ini berkata, kalau tahu begini, saya tidak akan minta anak saya dibangkitkan. Jadi kalau Tuhan bertindak ini percaya, baik. Ya, sampaikan ini Pak, bahwa kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Justru untuk orang-orang yang dikasihi, Tuhan menolong, membebaskan atau menghindarkannya. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 58 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang putri, tinggal di Amsterdam, Belanda. Ya. Shalom Bapak Erastus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pecinta suara kebenaran. Sudah cukup lama, yaitu dari tahun 2015, mengikuti khotbah-khotbah Bapak yang dikirim oleh saudara saya, anggota atau aktivis GSKI. Dari YouTube, Waski, Doa Malam, Doa Pagi Live. Walau dengan perbedaan waktu, saya selalu menyediakan waktu untuk bisa berdoa bersama dengan saudara-saudara saya di dalam Tuhan yang di bawah pimpinan Pak Eras, atau Pendeta Timotius, Pendeta Rico, Pendeta Stephen. Iya, juga Pak Yehuda yang pimpin doa. Terus. Pengajaran Pak Eras memberkati saya dan membawa banyak perubahan dalam kehidupan saya, baik perkataan, perbuatan, pola berpikir saya secara sadar. Membuat kerinduan hidup saya hanya ingin menyenangkan hati Bapa Elohim Yahweh di sorga. Hal ini harus saya perjuangkan tiap-tiap hari, walau seringkali ada jatuh bangunnya. Oleh karena itu saya sangat memerlukan Tuhan dan Roh Kudus untuk menolong dan menuntun saya. Seperti ajaran Bapak, hidup suci, bertanggung jawab, kerja keras, fokus ke LP3. Pengajaran Bapak tentang Logos membuat revolusi baru dalam kekristenan dan membuka mata rohani dan kecerdasan rohani saya, dan juga pecinta suara kebenaran Injil. Yang mengenali dengan benar Bapa Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan demikian pertanyaan tentang Trinitas terjawab. Sehingga Bapak harus membayar harganya oleh fitnaan, makian, dan lain-lain. Namun demikian banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Pak Eras, segala kemuliaan bagi Bapa Elohim Yahweh di sorga dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Walau saya tidak kenal Pak Eras secara pribadi, tetapi spirit Pak Eras bisa dirasakan, yaitu spirit yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan buat kami, semua pecinta suara kebenaran Injil. Karena semua perkataan Pak Eras dipraktekkan dalam kehidupan Bapak sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari cara Bapak menghadapi masalah-masalah, tekanan-tekanan, dihina, dibully, bahkan makian-makian dari orang-orang yang tidak punya etika. Apalagi dikhianati oleh orang-orang yang pernah dekat dengan Pak Eras. Itu sangat menyakitkan. Tetapi Pak Eras tetap sabar, tenang, dan penuh belas kasihan buat orang-orang ini. Saya tergerak menulis surat ini ke Abam untuk memberi dukungan moral dan doa kepada Pak Erastus. Kiranya Pak Eras tetap semangat, diberi kekuatan, hikmat, marifat, dan umur panjang. Jaga kesehatan, jangan terlalu capek ya Pak Eras. Saya sangat yakin Tuhan yang hidup tidak akan mempermalukan Bapak. Banyak orang diberkati dengan pengajaran Injil yang benar dari Bapak. Tetap semangat ya Pak Eras. Saya percaya Bapak Elohim Yahweh melindungi Pak Eras dan keluarga besar. Tim GSKI dari kuasa kegelapan yang tidak menyukai kebenaran. Pak Eras, God love you, so do I. Ini pakai bahasa Belanda. Grootjes wit. Ada takutnya salah baca. Oke deh. Grootjes wit. Oke. Luar biasa ya Ibu. Terima kasih untuk suratnya, dukungan moralnya. Terima kasih, ini membuat kita kuat di tengah-tengah bullying, fitnah, makian, dan lain-lain. Masih ada banyak orang yang diberkati, diubah hidupnya oleh pelayanan kami. We love you, Bu. Kalau ke Jakarta atau ke Indonesia, jangan lupa ke Mall Arta Gading lantai 5. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Amin.